Kembali di Satu Indonesia, pengumuman Kabinet, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memiliki tim yang bertugas selama masa transisi pemerintahan. Tim transisi yang dipimpin oleh Rini Sumarno ini bertugas untuk mempersiapkan program kerja baru pemerintahan Jokowi JK. Setelah Komisi Pemilihan Umum menyatakan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pasangan pemenang Pilpres 2014, keduanya langsung bergerak cepat. Untuk mendukung persiapan peralihan pemerintahannya, Joko Widodo pun mendirikan kantor transisi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Joko Widodo kemudian mengangkat Rini Sumarno sebagai ketua tim transisi yang didampingi 4 orang deputi, yaitu Andi Wijayanto, Hasto Kristianto, Akbar Faisal, dan Anies Baswedan. Tim transisi didirikan untuk mempersiapkan rencana program dan kebijakan pemerintahan baru, serta untuk mempersiapkan berbagai hal strategis terkait pembahasan APBN 2015. Tim transisi juga membantu mempersiapkan implementasi visi dan misi dalam Nawacita, yaitu 9 agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Bersama dengan tim transisi, Joko Widodo dan Yusuf Kala juga sempat membahas koordinasi di 3 kementerian terkait anggaran yang disusun pemerintahan SBY. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Perindustrian. Tim transisi juga sempat bertemu dengan Wakil Presiden Budiono. Pertemuan tersebut untuk mendapatkan arahan terkait transisi pemerintahan, khususnya masalah anggaran negara. Tim transisi juga meminta masukan dalam simulasi program penanggulangan kemiskinan. Tujuan kami tentunya bagaimana kami bisa mendapatkan informasi dan data-data dari pemerintah sehubungan dengan program-program yang tentunya kami harapkan dapat kami teruskan. Pertengahan September, Joko Widodo akhirnya mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya di rumah transisi. Joko Widodo dan Yusuf Kala memastikan ada 34 pos kementerian di dalam kabinet mereka. Pembagiannya, ini pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai. Susunan kabinet Jokowi JK juga memiliki perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya. Ada beberapa kementerian yang digabung dan ada juga beberapa kementerian yang dipisah. Jokowi dan tim transisinya juga memiliki agenda anti korupsi, yaitu pencegahan korupsi merajalela di pemerintahannya. Tim transisi bahkan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkoordinasi membahas penanggulangan korupsi. 28 September, Joko Widodo membubarkan kelompok kerja tim transisinya. Tim transisi pun kembali ke format sebelumnya yang terdiri dari Rini Sumarno selaku ketua dan 4 deputinya. Jokowi dan JK berencana membangun kabinet bersih dari korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ketua Tim Transisi Rini Sumarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto pun menyerahkan 43 nama kandidat Menteri Jokowi JK kepada KPK. Jokowi meminta KPK untuk menelusuri rekam jejak calon menterinya. Ya pastilah kabinet itu akan mencerminkan dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, kan begitu. Sederhana saja. Seminggu usai dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Minggu sore rencananya Joko Widodo dan Yusuf Kala akan mengumumkan nama-nama menteri kabinet mereka di Istana Merdeka. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, menurut update terakhir adalah bahwa Presiden Joko Widodo saat ini sudah meninggalkan Istana Merdeka dan sudah menuju ke Istana Negara. Wah, dan kabarnya juga di sana ini calon menteri ini sudah dikumpulkan di sebuah ruangan dan mungkin ini sedang koordinasi kali ya sekarang ya, apa-apa saja yang nanti akan disampaikan, kemudian mungkin pembagian tugasnya seperti itu ketika nanti di acara minum teh yang harapannya mudah-mudahan benar-benar akan diumumkan nih hari ini untuk kabinetnya dari Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Karena kita tahu kan selama ini udah maju mundur sudah 2 hari tertunda gitu ya. Betul. Dan ada yang menarik juga nih tadi ketika yaitu Cahyokumolo datang ada kemeja putih yang sudah dibagikan, tapi di dada kiri itu ada gambar Joko Widodo dan Yusuf Kala yang terlihat menempel di dada kiri kemeja yang dipakai oleh Cahyokumolo ini. Oke, jadi kemeja putihnya tidak polos tetapi ada tulisan Joko Widodo dan Yusuf Kala seperti itu ya. Nanti kita akan lihat. Yang pasti sesaat lagi nih Liz, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan untuk susunan kabinetnya seperti apa begitu ya. Dan ada sejumlah orang nih ya tampaknya ya. Ya, dan sejumlah orang yang tadi juga sempat digadang-gadang sebagai orang kuat untuk menduduki posisi menteri saat ini telah tiba di istana dan semua mengenakan kemeja putih, dan kita akan kembali tersambung dengan Putu Dia. Ya, Taufik dan Alis, hingga saat ini pengumuman mengenai susunan kabinet dari Presiden Joko Widodo dengan Yusuf Kala masih belum dimulai.
sejak tadi awak media masih menantikan kehadiran orang-orang yang nanti akan membantu Joko Widodo dengan Yusuf Kala dalam memimpin Indonesia selama 5 tahun mendatang. Dan benar seperti yang tadi dikatakan oleh Taufik dan Alis bahwa setelah mereka datang, mereka dikumpulkan di suatu ruangan yang tidak diketahui oleh awak media karena agenda tersebut berlangsung secara tertutup dan mereka mengenakan baju putih-putih yang khas selama ini dikenakan oleh Presiden Joko Widodo semenjak ia mulai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan dari informasi yang beredar, ada 34 kementerian dengan 2 tambahan lainnya, yaitu untuk Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan juga Kepala Bappenas. Dan beberapa namanya memang yang sudah lama beredar belakangan ini, dan tidak hanya berasal dari kalangan partai, namun juga kalangan profesional, baik dari akademisi di universitas-universitas terkemuka di Indonesia, misalkan salah satunya itu dari Rektor Universitas Gadjah Mada dan juga guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain itu juga ada beberapa CEO dari perusahaan yang terkemuka di Indonesia yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Joko Widodo dengan Yusuf Kala. Dan dalam pernyataannya tadi, sebelum mereka masuk ke ruang tertutup tadi, sempat ada yang menyatakan bahwa memang mereka hadir di sini untuk dipanggil. Namun mereka tidak menyatakan secara tegas kehadirannya untuk dilantik. Maksud kami diperkenalkan sebagai menteri dari Kabinet Joko Widodo dengan Yusuf Kala. Dari keterangan Andi Wijayanto beberapa hari lalu, ia mengatakan bahwa perkenalan susunan menteri di kabinet ini akan berlangsung secara informal, di mana yang hadir tidak hanya para menteri, namun mereka juga dipersilahkan untuk mengajak istri serta anak-anaknya untuk diperkenalkan ke hadapan publik. Untuk sementara ini, informasi tersebut yang bisa saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan lagi perkembangannya setelah ada perkembangan lebih lanjut di Istana Merdeka ini. Taufik dan Alis. Putu dia melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi kita sempat kepo sedikit gitu ya, buka Twitternya salah satu orang yang disebut-sebut kuat menjadi calon menteri nih, yaitu @Yudi Krisnandi. Mungkin bisa dilihat di sini ya Twitternya. Ini dia 1 jam yang lalu terakhir sempat nge-tweet. Jika Allah menghendaki terjadi, maka jadilah, Allahu Akbar. Apakah artinya berarti Yudi Krisnandi ini akan menjadi salah satu yang masuk di kabinet dari Presiden Jokowi JK? Kita akan lihat nanti ya. Kita masih menanti ya. Dan kita juga masih mengikuti bagaimana persiapan dari pengumuman kabinet ini sendiri, yaitu akan digelarnya sebuah tradisi baru yang mencairkan suasana formal tak jauh dari pohon Ki Hujan. Jadi ini nantinya sebuah podium dan mikrofon sudah dipersiapkan. Nanti Jokowi JK ini akan berdiri di teras belakang Istana Merdeka yang bernuansa Art Deco. Jadi ini akan menjadi suasana yang begitu modern dan begitu unik ya, Fik ya. Betul. Dan kita memang tahu Presiden Joko Widodo ini suka sekali dengan simbol-simbol ya, Lis ya. Kita akan lihat apa nanti artinya simbol ini. Tapi yang jelas kita masih menanti Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan susunan kabinetnya. Ya, tetap bersama kami.